karena masih ada Abu Thalib. Takut mereka. Nah, di tahun ke-10 tersebut Abu Thalib ini meninggal. Kemudian ditinggal juga oleh istrinya namanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Beliau adalah sudah terkaya di Mekah, istrinya Rasulullah. Ditakuti oleh orang-orang Mekah karena kaya itu sekalian. Bahkan hartanya Sayyidatina Khadijah ini dihabiskan untuk membantu daripada Rasulullah, membantu dakwahnya Rasulullah. Itulah Sayyidatina Khadijah. Jadi dua orang yang berpengaruh di Mekah ini paling membantu Rasulullah dulu. Namun ketika tahun ke-10 kenabian mereka semua meninggal, wafat. Nah, jelas Rasulullah sedih karena tidak ada orang lagi yang mau membela Rasulullah sekalian. Ada Hamzah ini pamannya juga, namun nanti itu akhir di mana di tahun ke-11 kenabian sekalian, di akhir nanti. Makanya Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sudah tidak ada lagi orang yang mendengarkannya. Tidak ada orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Makanya Rasulullah hijrahlah ke Taif. Jadi sebelum ke Madinah Rasulullah hijrah ke Taif terlebih dahulu. Berdakwah di Taif. Sekalian. Jadi ngajak orang-orang Taif untuk memeluk agama Allah. Barangkali di Taif ada orang yang bisa ajak untuk memeluk agama Allah. Sehingga hijrahlah ke Taif. Beliau dari Makkah ke Taif jalan kaki sekalian. Tidak mengendarai unta, tidak mengendarai kuda, kemudian tidak mengendarai bis ya hari ini sekalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif berjalan kaki sekitar 100 km berjalan kaki, ditemani oleh anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Karena ibu sekalian, beliau yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Jadi ada temannya Rasulullah, sama dengan hijrah ke Madinah. Kalau ke Madinah, temannya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ke Taif yang menemani Rasulullah namanya Zaid bin Harisah. Apakah Rasulullah harus ada temannya? Tidak, ibu sekalian. Tidak harus ada temannya. Cuman beliau Rasulullah SAW kepada kita mengajarkan bahwasanya siapapun itu pasti butuh yang namanya sahabat, teman. Sehingga Rasulullah mengajak Zaid bin Harisah untuk menemani beliau hijrah ke Taif. Sama dengan ke Madinah, Rasulullah dilindungi ibu sekalian. Siapa yang tidak melindungi Rasulullah? Ada kan Jibril selalu bersama beliau. Mau dari Makkah ke Madinah juga terbang bisa hanya Rasulullah. Tapi beliau tidak mau. Sama dengan juga di Taif. Ketika malaikat Jibril, malaikat penjaga bukit-bukit di atas dunia, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan aku hancurkan mereka ya Muhammad. Jadi Taif jatuh. Namun Rasulullah tidak minta, bisa saja Rasulullah. Karena Rasulullah itu hampir mau dibunuh di Taif, dilempari batu, diludahi, kemudian sekalian dilempari tulang unta, kotoran unta di Taif. Sangat dihina sekalian. Jadi dapat perilaku yang tidak baik di Taif. Sehingga dari saking tidak teganya mereka Jibril sekalian, ketika beliau sudah istirahat di satu tempat, namanya kalau sekarang disebut dalam Masjid Qub, beliau di situ sekalian beristirahat dari orang-orang kafir Quraisy, kafir orang Taif. Maka dia sudah temulah mereka Jibril, wahai Muhammad, minta kepada Allah agar aku hidup mereka semua dengan gunung-gunung Taif. Bahkan kalau seandainya kamu minta, akan aku minta agar aku pindahkan bukit yang paling besar di dunia, ditimpakan kepada mereka. Namun di situ sekalian tidak terjadi kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Taif. Karena kesedihannya beliau masih saja berdoa kepada Allah. Dizalimi di Taif, tetap beliau meminta kepada Allah agar nanti akan keluar dari tulang lebih penduduk Taif yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Dan hari ini itu sekalian, meskipun Taif ini
Dalam artian tidak sebetulnya di Mekah. Kalau di Mekah memang tidak diperbolehkan orang-orang non muslim masuk ke Mekah. Kalau Mekah Madinah ini memang tidak diperbolehkan. Namun di Taif meskipun tidak ada fatwa itu, tetap di Taif ini semuanya Islam, tidak ada yang non muslim. Itulah sebab itulah doanya Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif. 10 hari 10 malam sudah bertemu dengan orang-orang Taif, di antaranya Bani Syakif, ini kelompok Bani Syakif, kafilah Bani Syakif, yang mana kata orang Bani Syakif ini, wahai Muhammad, adakah tidak ada lagi Allah mengutus engkau? Apakah tidak ada lagi manusia selain engkau, katanya? Ngapain Allah mengutus engkau ya Muhammad? Jadi saking mereka ini menghinakan Rasulullah. Kemudian kata beliau juga, sekalian, kalau seandainya saya percaya bahwasanya engkau ini adalah seorang nabi, akulah orang yang paling bodoh di atas dunia. Jadi saking mereka tidak mau kepada Rasulullah. Digenda sekalian. Ini nanti di Taif ini sebenarnya kita ini merenung di mana perjuangan Rasulullah di kota Taif, perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian ibu sekalian, berjuang, berdakwah ini kali sampai berdarah-darah sekalian. Makanya setiap ada darah yang mau jatuh itu pasti ditampung oleh Rasulullah. Karena tidak mau kalau ada satu darah, satu tetes saja jatuh ke atas tanah, maka di situ orang-orang yang menghina Rasulullah akan Allah binasakan sekalian. Bisa saja. Namun itu tidak terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah meskipun dalam dirinya bagus sekali emosi, marah dan sebagainya, namun dia tetap berdoa kepada Allah agar nanti penduduk Taif masuk Islam semuanya. Hari ini luar biasa di Taif ini semuanya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari sini ke Taif kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dan nanti insyaallah kita akan makan siang di Taif. Sampai ke hotel kurang lebih nanti jam berapa malam. Karena memang nanti kita tergantung ya agak lama. Lama di situ. Karena ini banyak yang ikut. Bismillah ya Rasul, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Taif, sekalian, ada satu daerah namanya Kampung Sa'diyah. Siapa Sa'diyah ini? Yaitu kampung daripada ibu susuannya Rasulullah, namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah makanan kita. Itulah seseorang perempuan yang menyusui Rasulullah. Ibu susuannya Rasulullah namanya Halimatus Sa'diyah. Itu adanya di Taif. Ada di Taif. Beliau. Itulah makanya. Mengapa Rasulullah hidup ke Taif? Mungkin di Taif lah orang yang nantinya akan memeluk agama Allah. Namun hanya satu orang yang waktu itu beliau berdakwah. Namanya sekalian Abbas. Beliau satu orang yang memeluk agama Allah di Taif. Namanya Abbas. Itu seorang budak, bukan orang Taif asli. Dia hanya pendatang ke Taif untuk bekerja saja. Karena kalau dulu itu sistem budak kalau di Mekah. Kalau di Arab itu dulunya sistem perbudakan. Jadi tidak, mereka itu kalau jadi budak terserah majikannya mau digimanakan, mau disuruh kemana terserah. Itu sistem dulu, sistem hamba sahaya, budak itu. Itu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian di Taif juga ini agak dingin. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah ke Madinah ini luar biasa panasnya. Kalau di Taif ini agak dingin. Kalau bahasa kalian itu puncak atau Bogornya Arab Saudi, di Taif. Makanya kalau di Taif itu banyak villa-villa gitu. Jarang rumah-rumah kecil di situ. Karena ini tempat istirahatnya orang Arab yang dari Mekah, yang dari Jeddah, yang dari Madinah. Mereka itu kalau lagi liburan ke Taif, sewa punya villa di situ,
Madinah, mereka yang Taif. Ibadul Rahman, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Taif juga sekalian, di mana di situ seperti halnya sayur-sayuran itu di situ luar biasa banyak. Seperti halnya di mana? Di Makkah sama Madinah kering, tumbuh-tumbuhan luar biasa. Allah Adil Rahman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita insyaallah masih 1 jam sekalian. Nantinya sekarang aja Bapak Ibu udah ngantuk. Udah sarapan, kena AC. Itu di sebelah kanan Jebel Nur. Kemarin enggak kelihatan Jebel Nur, itu sekarang kelihatan. Ini di sebelah kiri itu Jebel Nur. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian